baca. Materi kata itisol yang berarti kontak persambungan. Maka sesuatu yang apabila antara penyebab dan musababnya tidak saling berhubungan bukanlah adat, seperti sakit, padahal antara ujung pagar dengan pemilik rumah sakit berjauhan atau tidak kontak menyambung. Ketetapan tersebut adalah bid'ah, dan apabila ada yang demikian itu hanyalah kebetulan saja atau tupaheling. Nah, di kasus-kasus dulu, di zaman dulu di kampung-kampung yang sekarang sudah mulai digoreng lagi, ya, yang sekarang sudah mulai ditrendikan lagi. Jadi kunaon cenah ya gering eta atuh da pagerna dengdek ujung pagerna nuju ka imah. Jadi we boga imah naon gering. Nah itu naon nyambungna pager jeung penyakit. Tidak ada sambungannya. Berarti itu tidak adi. Kalau tidak ada namanya bid'ah. Karena keluar dari keputusan apa? Adi. Nu naon anu nu ngandung mani ku cai man make belut. Naon kolerasina antara belut jeung naon jeung ngajuru panganten incak naon nog yang naon mana hubungannya? Tidak ada. Nah itu ajaran-ajaran bid'ah yang seperti itu. Incak nog dimakai naon dimakai belut mandi kembang masagala. Ya dalam perspektif tauhid hukum adat itu tidak ada. Kalaupun ada, itu namanya bid'ah, tidak ada dasar dari sananya. Itu ayat fondamen, itu ayat dasar. Makanya sesuatu yang diada-ada saja. Kalaupun memang yang punya rumah itu sakit, ya bukan karena pagar itu. Penyakit aja datang. Ya, terus. Materi kata inda irtibati sababi wal musababi yang berarti antara sabab dan yang disebabinya ada kaitan. Maka walaupun ada sambungan tapi tidak ada kaitan yang konkret, tidak termasuk kepada adat. Seperti orang memakai batu cincin Sulaiman, lalu orang tersebut menjadi kaya, padahal antara kekayaan dan memakai batu cincin tidak ada kaitan yang konkret atau rasional. Maka penetapan ini bukan adat karena irasional. Andai kata hal tersebut ada, itu hanyalah kebetulan saja atau termasuk kepada sihir kimia. Nah, yang payu pakai susuk beungeutna diasupan naon emas. Naon sih? Sambungannya mana? Irtibatnya di mana? Nah, loket, aya hijib, aya wipik, aya wow, alif, mim. Itu bid'ah, bahkan kalau dipercaya musyrik itu. Kemudian untuk kaya raya harus pakai batu Ali Sulaiman biar kaya raya. Mana sambungannya kaya dengan batu Ali? Enggak ada. Enggak ada. Itu semuanya adalah bid'ah. Kalaupun ada, ya itu bukan karena batu Sulaiman, bukan karena ada apa pakai susuk emas segala. Bukan karena itu kan biasanya dulu santri-santri dulu tahu kalau sekarang itu ada beber itu pakai sleting di dalamnya itu adalah tulisan-tulisan hijib apa, aupak apa semua itu. Awas, kalau kamu sebagai pelaki itu buang itu, bid'ah itu, bisa syirik itu namanya. Yang pakai susuk buang itu susuknya. Yang pakai ali dan ada kepercayaan buang. Saya suka pakai ali, tapi bukan untuk kepercayaan, itu variasi aja. Apa namanya aksesoris aja. Ya. Kemudian contohnya di sini tadi apa namanya? Ya batu ali itu.
Itu sama sekali tidak ada korelasi yang rasional antara kaya dengan batu ali. Ya, terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kata ma'asyahati takholubihi artinya bitakarurin, artinya persambungan tersebut harus berdasarkan sering terjadi. Maka kejadian-kejadian yang sifatnya sewaktu-waktu tidak termasuk adat, seperti adanya mukjizat para nabi, karomah para wali, dan sihir-sihir orang-orang fasik. Nah, itu takarur itu ya harus tadi juga hasil observasi, hasil penelitian atau banyak istilahnya ya. Ada hasil kultur, ada hasil apa, pokoknya sering aja dicoba karena sering terjadi proses yang sama. Kalau tiba sesaat-sesaat, yaitu bukan lagi adat, tapi itu namanya keluar dari adat atau khariqunil adat. Seperti yang terjadi sihir atau maunah, karomah atau mukjizat, irhas. Kita akan bahas mungkin nanti tadi. Jadi takarur itu proses adikma adalah yang terus prosesnya berulang-ulang kali. Bukan sekali-sekali. Terus. Materi kata ma'asihati takholufihi artinya persambungan tersebut bisa gagal. Dari materi ini muncul hal yang disebut khawarikunil adat, seperti yang dibakar tidak hangus, yang dipacok tidak terluka, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang khawarikunil adat, insya Allah akan dibahas pada bab wahdaniyat. Ya, terus akan dibahas nanti. Materi kata wa'ada muta'athirihi artinya adat tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan atau membuktikan suatu kejadian. Hangusnya yang dibakar bukan karena api, kenyangnya perut setelah makan bukan karena makanan, turunnya hujan bukan karena mendungnya cuaca, melainkan karena kekuasaan Allah semata. Udah dibahas terus. Tarif adat tersebut merupakan dasar hukum adat, dan dari adat ini lahir beberapa ilmu. A. Ilmu nabatat, ilmu tumbuh-tumbuhan atau flora. B. Ilmu hayawanat, ilmu kehewanan atau fauna. C. Ilmu jamadat atau hayat, yaitu ilmu teknologi. D. Ilmu pertambangan seperti geologi. Dalam hal ini hukum syara menetapkan hukum fardu kifayah adanya seseorang dari orang Islam yang menguasai ilmu-ilmu tersebut. Maka kehendaknya kita sebagai umat Islam harus menjadi pelopor dalam menguasai ilmu-ilmu tersebut. Setidaknya satu orang dari satu daerah harus ada. Dari adat ini yang maka lahir beberapa ilmu, ya, ilmu adat untuk mencegah bahaya gunung meletus. Maka dipahami, dianalisa gunung meletus itu prosesnya seperti apa. Terus observasi, hasilnya ditemukan bahwa itu karena magma di dalamnya tertutup lubangnya. Maka terjadilah ledakan yang besar. Maka hasilnya adalah itu menyuntik. Artinya untuk berupaya, berusaha, tidak banyak korban manusia dari letusan gunung, maka lahirlah teknologi menyuntik gunung. Artinya dibuka lubang-lubang yang banyak, lubang-lubang baru, agar proses ledakan itu tidak terjadi. Itu ilmu vulkanologi. Ilmu vulkanologi. Kemudian selalu ada air dari bawah, terus dikaji, dibor, ya, dieksploitasi. Dari bor itu kandungan per meter apa, kemudian ratus meter apa lagi, kemudian sekian ratus meter apa lagi. Diketahuilah ada lapisan-lapisan di bumi. Oh ternyata ada lapisan pasir, ada lapisan emas, ada lapis terus sampai akhirnya ditemukan ada cairan, ada apa namanya minyak. Nah, maka lahirlah ilmu geologi.
ilmu geologi. Oh ternyata ditemukan apa? Ada lempengan-lempengan dari dulu Big Bang. Lempengan-lempengan. Ini lempengan itu di daerah mana ditemukan? Indonesia. Lempengannya Indonesia Tengah Timur dan Barat. Terus lempengan. Gempa itu kan pergeseran lempengan itu. Karena muka bumi ini mengambang dalam mahmanya bumi. Selalu akan ada suatu pergeseran. Bergeser dikit terjadi gempa yang luar biasa. Nah setelah ditemukan, maka muncul teknologi rumah anti gempa. Di Jepang sudah dibuatkan rumah anti gempa. Nah, lalu kemudian setiap makanan ini yang dimakan selalu sakit. Setiap udara yang seperti ini selalu membuat orang sakit. Maka terjadilah proses suhu, proses kesehatan, lahirlah ilmu kedokteran. Ya, dokter spesialis, ada dokter gigi, ada dokter THT, ada dokter jantung dan kolonel, ada dokter urolog, wah macam-macam, ada dokter saraf, ya, ada dokter anak, ada dokter kakek-kakek, ada dokter nenek-nenek, bermacam-macam kedisiplinan ilmu, pengayaan ilmu semakin akan tidak terhitung, ya. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Silakan Anda. Bahkan Allah menyampaikan, kalau kamu ingin pergi ke bulan, silakan. Tembuslah langit sampaikan ke bulan. Asalkan syarat-syaratnya kamu kuasai. Jadi Allah sudah menyampaikan, jangankan bumi, bulan saja bisa diapa? Bisa dihinggapi. Ya. Dulu Allah menyampaikan, mulai Apollo tahun 60-an, sekarang mulai planet apa namanya, bercicing di luhur tuh. Satelit-satelit mulai muncul. Bumi tentang bulat, bumi menghampar. Dulu bumi itu menghampar, tidak bulat. Secara teknologi tidak bisa bumi ini bulat. Ya, lahirlah astronomi, ilmu astronomi. Jadi sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang karena ada proses sunnatilah, ada proses adi, proses di mana membuat sesuatu selalu disertakan sesuatu yang lain atau proses sunnatilah tidak akan pernah berhenti, teknologi, ilmu-ilmu baru akan muncul. Bukan barunya, tetapi manusia menemukannya sekarang. Karena apa? Karena proses sunnatilah itu semenjak bumi atau makhluk yang diciptakan, proses sunnatilah sudah ada. Coba kita baru mengerti, manusia baru memahami. Debat hadiah Nobel, kenapa? Menemukan misalnya vaksin baru. Dia bukan menemukan vaksin sebenarnya, tetapi dia sudah melakukan takarur dengan uji coba proses sunnatilah. Ditemukan sekarang ada gadget kecil tapi teknologinya luar biasa. Itu bukan menemukan dari tidak ada, bukan, tapi dia membuat satu proses. Jadi kalau kamu lihat siaran di TV yang hewan semua itu, Discovery apa lagi, hewannya unggul. Nanti pindah geografis apa? Ya itu kan, itu coba mereka menganalisa bagaimana kehidupan semut semenjak lahir sampai mati. Bagaimana ada ibu yang paling ekstrim ada di hewan. Dia setelah menetes langsung membunuh dirinya karena menjadi makanan anaknya. Luar biasa. Bagaimana proses ikan nambahan berkembang biak itu ikan hanya ingin mengeluarkan telur aja, harus sampai mati dia menembus alir sungai yang paling tinggi. Itu ikan apa yang menjadi merah itu kan, kemudian menjadi luar biasa, ilmu-ilmu luar biasa, jadi duit semuanya luar biasa. Ya kalau kita harus ada
famili kita, sahabat kita, keluarga kita, ya, yang membidangi ilmu-ilmu itu. Teknologi kita harus ambil, ilmu-ilmu teknologi yang kita ambil, teknologi kedokteran, teknologi pertanian, teknologi pendidikan, kita harus ambil semuanya, kita harus bisa. Proses percepatan, proses perdagangan, proses membuat pasar, bagaimana. Semuanya itu daripada apa? Proses sunnatillah. Proses sunnatillah. Kenapa orang-orang yang kaya dia lagi, sisipit lagi. Kenapa orang-orang kita yang terpinggirkan? Banyak. Ya. Karena kadang-kadang santri itu melakukan, wah itu mah ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Ilmu tidak penting. Nah, padahal itu sama-sama penting. Terus nanti ada ilmu nabatat, hayawanat, jamadat, ini ilmu pertambangan, tambah lagi terus bisa ditambahkan, bukan segini-gininya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Hukum adat dalam hal ini hukum syara menetapkan hukum fardu kifayah adanya seseorang dari orang Islam yang menguasai ilmu-ilmu tersebut. Maka hendaknya kita sebagai umat Islam harus menjadi pelopor dalam menguasai ilmu-ilmu tersebut. Setidaknya satu orang dari satu daerah harus ada. hukum adat wajib dihormati.